Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Tepatnya dini hari sebenarnya. Bareng gua, Kang Adi. Kali ini gua akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang mungkin sebelumnya lo belum pernah dengar gitu. Seperti yang kita tahu ya, setiap orang pasti pernah seenggaknya gitu dalam hidupnya tuh pernah mengalami namanya kejadian-kejadian yang itu tuh nggak pernah kita duga gitu. Entah itu kejadian mistis, entah itu kejadian yang memang itu tuh berkesan atau hal-hal apapun gitu. Nah, tapi sebelum itu gue pengen kenalin dulu channel ini nih. Jadi ini adalah channel prolific. Nah, kalau diterjemahin, prolific itu artinya berkarya. Nah, di channel ini gue bareng teman-teman gue. Jadi gue nggak sendirian nih. Ada teman gue, ada Poncox dan juga Abai. Nah, mereka juga bakal sharing entah itu tentang games, musik dan lain sebagainya gitu. Dan gue sendiri bakal sharing tentang hal-hal atau cerita-cerita mistis. Gak cuma mistis juga sih, banyak banget hal lain. Misalkan kayak mitologi-mitologi atau misteri-misteri. Jadi nggak cuma kejadian-kejadian yang berbau metafisika atau mistis, tapi juga kejadian-kejadian lain. So, daripada berlama-lama, sebelum kita mulai cerita, kita dengerin dulu nih intro yang satu ini. Oke, kejadian sebenarnya bermula. Jadi sebelumnya gue mau cerita dulu nih. Jadi waktu itu tuh sekitar tahun 2016-an, gue pernah ngerantau ke daerah Jawa Tengah. Buat yang belum tahu, Jawa Tengah itu kan memang daerah-daerah di Pulau Jawa ya. Jadi daerah Semarang, Wonosobo, segala macam itu Jawa Tengah. Waktu itu gue ngerantau di tahun 2016an gitu. Nah, tapi sebenarnya di awal-awal ya fine-fine aja gitu ya. Gak banyak kejadian gitu. Waktu itu gue pertama-tama tuh asrama, terus di yang kedua tuh gue nyoba buat tinggal di Wisma bareng teman-teman gue gitu, dan yang terakhir gue tinggal di kontrakan. Jadi banyak banget gangguan. Awalnya emang nggak mikir ke situ sih teman-teman kontrak tuh. Mereka awalnya cuma mikir, wah ini kontrakan murah banget gitu, setahun tuh kok cuma 20 juta. Karena waktu itu memang angkatan gue tuh kan pengen ngontrak gitu ya, karena memang pas banget lagi megang himpunan waktu itu kan. Terus teman-teman gue juga banyak yang orang Semarang bawah gitu, dan mereka juga gak ada tempat buat ngungsi istilahnya mah ya. Nah, jadi kontrakan itu selain bisa dijadiin sebagai tempat tinggal buat beberapa teman gue gitu, bisa juga nih dijadiin sebagai base camp buat teman-teman yang asli Semarang, daripada balik jauh gitu ya sambil nunggu jam kuliah gitu ya, mending itu lah, mending nongkrong gitu ya di kontrakan itu, keluar habis dulu. Nah, kejadian menariknya tuh sebenarnya banyak banget sih ya. Waktu itu kalau nggak salah ya, gue pernah, jadi pas waktu liburan, tepatnya di bulan Februari gitu. Itu Februari tahun 2019, gue inget banget, Februari 2019. Waktu itu pas teman-teman gue kan masih belum balik ya, masih di kota perantauan gitu. Nah, gue tuh pergi tuh ke Semarang sendiri dan tinggal di kontrakan. Itu yang awalnya tuh kontrakan bersih ya, lu tahu sendiri, kontrakan udah nggak ditinggalin dalam waktu lama ya pasti kotor banget kan. Ya udah, gue waktu itu nyampe dari Bandung ke Semarang tuh sore jam 4-an. Gue nyampe, gue minta kuncinya ke ibu kontrakan. Gue nggak mau nyebutin kontrakan daerah mana, tapi pokoknya daerah Semarang. Nah, waktu itu gue minjem kunci, gue buka, wah itu yang namanya bau kotor ya, pokoknya kurang terawat lah ya. Ya orang udah berapa bulan gitu ya nggak kesana gitu. Nah, habis itu gue masuk. Nah, pas gue masuk memang yang namanya rumah kosong ya gitu ya. Oh, udah rumah kosong,
depan cuman kebun doang gitu, karena juga sebenarnya ada rumah juga ya yang dikontrakin, tapi kayaknya penghuni sebelah tuh lagi pada pergi juga gitu. Nah akhirnya pas gue kesana gitu, gue bersih beres-beres tuh dari jam 4 sore tuh, habis asar kurang lebih. Gue beres-beres gitu kan, dapur gue beresin, kamar mandi gue bersihin gitu kan, terus kamar-kamar lain juga gue sapuin gitu. Nah pokoknya menjelang maghrib tuh kok ada yang aneh gitu. Yang anehnya tuh kan waktu itu gue tinggal tuh di kamar gitu ya, di kamar, dan di tengah tuh sebenarnya ada ruang tengah tuh. Nanti mungkin ada ilustrasinya ya, ada ruang tengah. Nah di ruang tengah tuh gue ngerasa kayak banyak orang ngobrol gitu. Iya kayak banyak orang ngobrol gitu. Dan lo tau nggak, pas gue ngerasa kayak gitu tuh, yaudah gue dengerin musik aja kan, gue ramein tuh sama musik. Wah belum terang ya, yang penting rame aja gitu. Tapi semakin gue nyalain lagu dan semakin rame lagunya, justru suara-suara itu tuh malah makin berisik juga gitu, kayak ngikutin gitu. Gue nyetel musik, suara itu tuh kayak, ya mungkin lo juga pernah ngalamin ya, yang namanya rumah gitu yang awalnya hening banget, tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu. Itu beda banget auranya, gue ngerasain banget waktu itu. Akhirnya karena memang waktu udah mau maghrib, yaudah gue berangkat ke masjid gitu ya buat sholat maghrib. Gue berangkat, kunci gue semua itu, gue kunci semuanya, gue berangkat gitu. Nah pas baliknya sama kondisi gue masih sendiri waktu itu, karena teman-temannya yang lain juga nggak ada gitu. Gue balik dan ternyata ya suara-suara itu masih ada. Kayak apa ya, malah sekarang ditambah di dapur gitu ya. Ya awal cuma di ruang tengah, di dapur juga masih ada suara-suara. Itu gue tahan pokoknya sampai jam 8 malam, gue tahan tuh suara-suara. Gue tahan di kamar, walaupun memang agak merinding juga kan. Gue enjoy aja main komputer ya, main laptop gitu kan, dengerin musik gitu. Tapi suara-suara itu tuh lama-lama ngeganggu juga kan. Yaudah akhirnya gue ngechat temen gue yang di daerah Baskoro waktu itu, temen lombaan gue kan. Gue chat aja, bro lu lagi ada di kosan kagak? Oh iya nih ada nih. Ya nih gue pengen main dah ke rumah lu, tapi kontrakan gue agak kurang ini ya gue nggak langsung cerita masalah kontrakan sih, gue cuma pengen main doang sih ke kosan teman gue gitu. Nah barulah pasti kosan temen gue cerita semuanya. Jadi memang selain gue ngerasain banyak orang di tengah atau di dapur yang ngomong-ngomong gitu ya, yang berisik gitu, gue ngerasain juga gue ngedengar kayak ada orang nyapu di depan tuh. Itu kurangnya jam 8 aja. Dan ternyata itu adalah awal mula cerita mistis lain yang ada di sana gitu. Habis itu gak cuma gue doang ternyata yang ngalamin, bahkan teman-teman kontrakan gue gitu. Ya kontrakan gue sebutnya konti. Ternyata ngalamin hal-hal atau kejadian yang serupa gitu. Ada yang melihat kayak misalkan dia lagi buka laptop nih. Kan di belakang tuh ada tangga gitu kan. Dia ngebuka laptop, kok ada lepet ya, lepet bahasanya. Ya itulah ya, ada guling gitu. Terus teman gue pernah waktu itu kondisi lagi sendiri, teman-teman yang lain lagi pada ada acara gitu. Dia lagi mandi sendirian. Di atas tuh kayak ada yang lari-lari, padahal di atas tuh gak ada apa-apa, cuman rooftop doang gitu. Ya itu kejadian lain dan banyak kejadian lain gitu. Tapi karena mungkin video ini terlalu singkat, mungkin bakal gue lanjut di part 2 lah ya, mengenai kontrakan ini. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit yang pengen gue sharingin tentang salah satu kejadian yang kurang mengenakan ya bagi gue pribadi juga. Makanya kalau ya pesan moralnya gitu ya, kalau misalkan teman-teman nggak cuma kontrakan sih, teman-teman dapetin entah itu beli rumah atau beli apartemen atau nyewa kosan, terus harganya rada-rada miring gitu ya,
periksa aja, mungkin ya bisa jadi ada hal-hal lain gitu. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, di setiap hari Selasa kita ada Selasa Mistis. Jadi konten-konten mistis dan juga horor yang bakal nemenin malam ya, Selasa malam dulu. Oke, anyway, gua Adi, see you next time. Thank you.